Hihihihi, au, au. Cerita akan berfokus pada seorang istri sekaligus ibu satu anak bernama Ning yang sedang mengecek apartemen miliknya bersama dengan seorang makelar bernama, kita panggil saja si makelar. Ini bebenguknya di mana kondisi kamar apartemennya sangat kacau gara-gara penyewa sebelumnya yang tidak bertanggung jawab. Kondisi keuangan Ning dan suaminya sedang tidak baik-baik saja, sehingga Ning berharap suaminya akan setuju untuk menyewakan rumahnya kepada salah satu kliennya si makelar ini yang sedang butuh tempat tinggal di Thailand dan tinggal di apartemen ini untuk sementara waktu. Dan inilah suami Ning yang bernama Queen dan ada putri kecil mereka yang bernama, kita panggil saja Ina, sedang sarapan telur ceplok sambil menonton televisi. Ning terlihat sedang membujuk Queen agar mau menyewakan rumah ini dan tinggal sementara di apartemen, karena lumayan uang sewa per bulan dari rumah ini bisa mereka gunakan untuk kebutuhan dan simpanan sampai kondisi ekonomi mereka kembali membaik. Namun Queen nampaknya berat harus menyewakan rumah ini kepada orang lain karena selain takut penyewanya orang yang tidak bertanggung jawab, rumah ini juga terlalu banyak menyimpan kenangan berharga yang sulit untuk Queen tinggalkan meski hanya sementara waktu. Karena Win masih belum bisa ikhlas menyewakan rumahnya, Ning berinisiatif untuk melamar pekerjaan dan mengikuti wawancara bersama para pelamar lain yang sebenarnya belum tentu juga pasti diterima. Selesai wawancara, Ning langsung pulang ke rumah yang di situ dia melihat suaminya sedang memegang sebuah buku sambil mengobrol dengan seorang wanita tua yang ternyata adalah kliennya si makelar alias orang yang ingin menyewa rumah ini. อ้าวคุณหนิงกลับมาแล้วนะครับ Beliau bernama Nyonya Ratre dan anaknya bernama Dr. Nuts. Mereka berdua adalah ibu dan anak yang sama-sama satu profesi yaitu seorang dokter. Namun Nyonya Ratre memang sudah lama pensiun. Sementara Dr. Nuts anaknya kebetulan sedang mendapat tugas di rumah sakit di Thailand. Yang mana itulah alasan kenapa mereka berdua menyewa rumah ini supaya dekat dengan rumah sakit tempat Dr. Nuts bekerja. แถวนี้เงียบสงบดีนะคะ ไม่คิดว่าจะมาอยู่ใจกลางเมืองแบบนี้ Entah apa yang terjadi, Win yang di awal menolak keras untuk menyewakan rumahnya kepada siapapun kini tiba-tiba berubah 900 derajat dengan langsung mengizinkan Nyonya Ratre untuk sewa rumah ini sesegera mungkin. Yang hal itu tentu saja membuat Ning menjadi penasaran, kok suami aku tiba-tiba berubah, suamiku kok tiba-tiba jadi berbaik hati seperti ini. Tapi Ning memilih untuk tidak banyak tanya karena yang terpenting mereka jadi punya uang bulanan untuk ditabung dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selesai pindahan, Ning pun berpamitan kepada Bibi Pon, seorang tetangga yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Ning yang merupakan orang baik yang selama ini sudah dianggap sebagai keluarga sendiri. โชคดีนะลูก Dan inilah kawin kontrak loh, dan inilah home for rent. Singkat cerita, Ning dan keluarga terlihat sudah berada di apartemen tepat saat Ina putri mereka berulang tahun, di mana Ina nampak kurang suka dengan hadiah yang diberikan oleh ibunya karena Ina sedang suka sekali dengan sebuah boneka bernama boneka Guri yang merupakan karakter jadul yang sudah lama tidak diproduksi lagi. Waktunya istirahat, Ning mengajak sang suami untuk tidur di kamar, namun Win lebih memilih untuk tidur di atas sofa yang di situ Ning tak sengaja melihat buku bersampul merah yang sempat diberikan oleh Nyonya Ratre. Entah buku apa itu, Ning tidak ingin ikut campur urusan suaminya. Ketika Ning sedang menggoda Win untuk melakukan, di situ Ning menemukan tato bergambar semacam segitiga pada dadanya, di mana Win beralasan bahwa tato tersebut dia dapatkan saat sedang minum-minum sambil bermain truth or dare bersama dengan bosnya sepulang kerja. Keesokan paginya, Ning bermaksud ke rumah untuk mengambil beberapa barang di gudang belakang yang di situ sudah ada Dr. Nuts yang kebetulan sedang tidak praktek di rumah sakit. Ning mendapati beberapa keanehan yang terjadi. Contohnya seperti tirai yang tiba-tiba ditutup dari dalam, lalu tato Dr. Nuts yang bentuknya mirip sekali dengan tato suaminya. Kemudian saat Ning meminta tolong Dr. Nuts untuk membawakan surat yang dikirim dari kantor pos, beliau mengunci rapat pintu masuk seolah takut apabila Ning masuk ke dalam. Yang tak lama muncullah pesan dari si bibi yang mengatakan untuk mampir dulu sebentar ke rumahnya. นี่ค่ะ ขอบคุณค่ะ
Selama beberapa hari mereka tinggal di rumah Ning, si Bibi diam-diam suka memperhatikan dan mengawasi mereka dari kejauhan, di mana beliau menemukan beberapa kejanggalan tidak biasa, seperti Dokter Nuts yang tidak terlihat seperti dokter. Hampir setiap hari dia dan ibunya hanya berdiam diri di dalam rumah tanpa pernah keluar. Lalu ada burung gagak yang sengaja digantung di atas jendela seperti sebuah jimat atau semacam benda-benda yang diperuntukkan untuk ilmu hitam. Namun yang lebih aneh lagi adalah setiap jam 4 pagi mereka selalu bangun, tapi bukan untuk siap-siap sholat subuh, melainkan malah melantunkan sebuah lagu mirip seperti mantra tepat di kamar tidur Ina. Tiba di apartemen, Ning langsung memeriksa database petugas medis untuk memastikan kedokterannya Nyonya Rattray, yang alangkah terkejutnya Ning saat menemukan bahwa nama Nyonya Rattray tidak terdaftar sebagai petugas medis. Namun Win yang baru datang pun langsung memberi faham bahwa Nyonya Rattray sudah lama pensiun, sehingga ada kemungkinan nama beliau sudah dihapus dari database tersebut. Suatu malam saat mereka sedang tertidur lelap, pintu tiba-tiba terbuka sendiri disusul dengan Ina yang terbangun sambil mengatakan bahwa ada seseorang di dalam kamar mereka. Sontak Ning langsung berdiri dan memeriksanya, yang di situ kita akan melihat pintu lemari ujung-ujung terbuka dengan sendirinya, yang ketika Ning periksa, tiba-tiba tak lama, si Bibi pun mengirimkan sebuah video berisi Nyonya Rattray yang sedang melakukan ritual di dalam rumah Ning, di mana video tersebut tiba-tiba ditarik lagi. Entah apa yang terjadi, tetapi si Bibi langsung checklist satu saat mencoba untuk menghubunginya lagi. Saat itulah Ning mendengar sesuatu di luar kamar. Dia pun pergi memeriksa dan melihat ada sosok bayangan di bawah pintu, yang ketika dibuka ternyata itu adalah Swin, suaminya, yang mengaku sehabis membuang tikus. Namun anehnya, di tangannya terdapat buku merah pemberian Nyonya Rattray, yang karena tak ingin goreng sangka, Ning pun tidak mempersoalkan hal tersebut. Keesokan harinya Ning mendatangi rumah si Bibi, yang di situ justru ada Dokter Nuts mengatakan bahwa si Bibi baru tadi pagi berangkat pulang kampung ke Bangkok, yang hal itu cukup membuat Ning menjadi heran karena setahu dia si Bibi sudah tidak punya sanak saudara di Thailand kecuali anaknya yang berada di luar negeri. Ning pun pulang ke rumah sambil membereskan barang-barang anaknya yang berantakan, yang di situ Ning dikejutkan oleh penemuan boneka Guri yang sudah lama tidak diproduksi lagi. Entah dari mana dan dari siapa dia mendapatkannya. Namun Ning seketika terkejut dan menjatuhkan bonekanya saat tak sengaja membunyikan suara di boneka tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Tepat jam 3:45, Ning dibangunkan oleh suara suaminya di luar, yang ketika diperiksa, Win terlihat sedang sibuk mengambil buku merahnya dari dalam tas dan bermaksud untuk pergi keluar. Namun Win nampaknya menyadari akan Ning yang sedang mengawasinya, sehingga dia langsung kembali tidur. Saat Ning akan kembali ke ranjang itulah dia melihat ke arah cermin, yang di situ ada sosok yang berada tepat di samping Ina. Namun saat dilihat langsung, tidak ada siapapun di sana dan keesokan paginya Ning melihat ada tanda goresan pada tubuh Ina dengan bentuk yang mirip sekali dengan tato yang dimiliki oleh Win dan Dokter Nuts. Curiga dengan perilaku suaminya yang semakin hari semakin aneh saja, Ning pun bangun tepat pukul 3:44, yang di situ dia mendapati Win membawa buku merah dan keluar dari apartemen menuju ke lantai paling atas di gedung ini. Karena penasaran, Ning pun nekat mengikuti suaminya sampai ke rooftop gedung, yang alangkah terkejutnya Ning saat melihat suaminya sedang duduk sambil membacakan mantra-mantra aneh dengan ditemani banyak burung gagak. Dan tiba-tiba sempat akan pergi, Ning akhirnya kembali dengan maksud untuk merekam kegiatan tersebut sebagai barang bukti. Akan tetapi keesokan paginya, Ning yang penasaran dengan isi buku merah itu pun memutuskan untuk mengambilnya secara diam-diam, yang ketika sudah berada di kamar mandi, Ning tidak melihat ada satu tulisan pun di dalam buku tersebut, di mana saat Ning akan menyembunyikan buku itu di dalam lemari, alangkah terkejutnya dia saat melihat ada berbagai benda aneh macam perlengkapan dukun yang entah untuk apa maksudnya. Siang harinya saat akan menjemput Ina di sekolah, Ning melihat ada Nyonya Rattray sedang bersama Ina yang tengah menempelkan buku merah tepat di wajahnya, persis seperti apa yang dilakukan Win saat subuh tadi. Namun saat dihampiri, Ina mengaku bahwa dari tadi dia hanya sendirian, sehingga Ning yang merasa ini semua sudah mulai tidak betul pun memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya sambil membawa serta Ina bersamanya.
Dan ya, Win terlihat sudah berada di dalam mobil. Mereka berdua terlibat pertengkaran yang membuat Win lepas tangan hingga membuat pipi Ning sedikit lebam. Yang pada akhirnya Ning tetap saja pergi membawa Ina ke rumah orang tuanya. Saat sedang mengisi bahan bakar itulah Ning mendapatkan telepon dari orang tuanya bahwa Win sudah lebih dulu tiba di sana, sehingga Ning memutuskan untuk menginap di hotel dan meminta orang tuanya untuk jangan banyak cakap atau beritahukan dia pergi kemana. Keesokan paginya di lobi hotel, Ning terlihat sedang bersama sahabatnya bernama, kita panggil saja Samsul, yang sebelumnya sudah dimintai tolong untuk mencari identitas asli Nyonya Ratre, di mana Samsul mengatakan bahwa KTP yang diserahkan Nyonya Ratre untuk menyewa rumahnya adalah KTP palsu, yang ketika Samsul melihat bekas lebam pada wajah Ning dan bermaksud untuk memeriksanya, muncullah pacar Samsul yang bajunya seperti habis tertumpah minuman. Entahlah, dia meminta Samsul untuk segera pergi dan memperingatkan Ning untuk jangan ganggu pacarnya, karena mereka berdua sebentar lagi akan menikah. Saat akan kembali ke kamar, Ning benar-benar dibuat panik saat Ina sudah tidak ada di sana. Seorang housekeeper mengatakan jika Ina baru saja pergi bersama ayahnya, sehingga Ning langsung meluncur menuju kamar apartemennya, yang di situ dia menemukan hal aneh lain. Saat wristband yang dipakainya untuk tidur selama ini terdapat lambang yang sama dengan bentuk tato yang sering dilihatnya akhir-akhir ini. Curiga jika semua ini ada hubungannya dengan Nyonya Ratre, Ning pun langsung meluncur ke rumahnya, yang di situ dia tidak menemukan siapapun di dalam sana. Namun alangkah ruasnya si Ning saat menemukan berbagai hal aneh dan mengerikan saat dirinya baru menyadari jika selama ini rumahnya dipakai untuk melakukan praktek ilmu hitam semacam ritual sekte sesat yang entah untuk apa tujuannya. Rupanya Nyonya Ratre sudah pindah tanpa izin dari kemarin sore. Ning meminta bantuan si Maklar untuk mengantarkannya ke tempat tinggal barunya yang katanya tidak jauh dari sini. Yang ketika si Maklar sedang mencoba menghubungi beliau, Ning tak sengaja melihat tato pada lengan si Maklar bentuknya sama dengan lambang sesat, sehingga Ning yang curiga pun berpura-pura mual agar si Maklar menghentikan mobilnya, sehingga Ning punya kesempatan untuk merebut mobil tersebut. Ternyata tato pada lengan si Maklar adalah tato biasa berbentuk diamond, sehingga Ning akhirnya lega setelah mengetahui bahwa si Maklar baik orang baik atau tidak terlibat dengan mereka semua. Namun saat akan membuka kunci pintu, Ning menemukan buku merah yang persis sama dengan yang dimiliki suaminya, dan tiba-tiba ya, si Maklar ternyata adalah salah satu pengikut sekte sesatnya Nyonya Ratre. Bahkan tato lambangnya yang tertera di bagian dada persis seperti Win suaminya. Si Maklar membawa Ning ke dekat danau dengan cara dimasukkan ke dalam koper dan bermaksud untuk membuangnya ke dalam air. Yang di situ alarm ponselnya berbunyi menunjukkan pukul 3:45, 15 menit lagi sebelum dilakukannya ritual yang rutin dilakukan setiap jam 4 pagi. Dan cerita akan flashback ke 11 tahun yang lalu untuk melihat bagaimana kehidupan Win di masa lalu sebelum menikah dengan Ning. Yang ternyata Win pernah memiliki keluarga sebelum rumah tangga dengan Ning. Dia dikaruniai seorang anak gadis bernama Ja. Ini wajahnya, usianya sama dengan usia Ina saat ini, tetapi ibunya alias mantan istri Win kabur entah kemana, sehingga mereka berdua hanya tinggal berdua saja di rumah ini. Di pagi itulah terjadi insiden mengenaskan sekaligus menyedihkan saat Win menyuruh Ja untuk mandi pakai air hangat, di mana Ja sempat bertanya, emangnya papa udah benerin pemanas airnya ya? Win pun menjawab, sudah dong, ayah kan punya gelar insinyur. Si Ade pun atau si Ja pun mandi dengan menyalakan pemanas airnya, yang tanpa Win sadari si Ade tewas akibat tersengat listrik gara-gara Win yang keliru saat memperbaiki pemanasnya, sehingga Win yang merasa bersalah pun nampak masih belum bisa menerima kepergian putri tercintanya. Hari-hari Win pun menjadi sangat kacau. Bahkan dia seringkali berbicara dengan boneka kesayangan si Ja, yang ternyata adalah boneka Guri yang sempat diberikannya kepada Ina. Yang di saat hatinya sedang terluka dan butuh sosok baru untuk mengobatinya, muncullah Ning yang saat itu bekerja sebagai petugas asuransi. Sehingga mereka berdua pun menjadi dekat dan memutuskan untuk menikah dan menghasilkan seonggok anak, yaitu si Ina.
11 tahun berlalu tepat saat Ina sudah lahir dan sudah besar, Win seringkali melihat Ina berbicara sendiri dengan sosok yang tak terlihat yang diyakininya sebagai arwahnya Sija atau anaknya, almarhum anaknya. Itulah yang membuat Win merasa berat sekali menyewakan rumah ini kepada orang lain karena terlalu banyak kenangan berharga saat sedang bersama putri lamanya. Namun ketika bertemu dengan Nyonya Rattray di hari pertama saat beliau menginjakan kaki di rumah ini, Win menyadari jika Nyonya Rattray punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan arwah dan makhluk goib, yang hal itu dibuktikan saat beliau bisa mengetahui tentang kronologi tewasnya jadi kamar mandi, sehingga ketika Win meminta tolong Nyonya Rattray untuk bagaimana caranya agar diriku bisa bertemu lagi dengan arwah putriku, Nyonya Rattray memberikan sebuah buku merah sebagai solusinya, sekaligus menyuruhnya untuk temui dia lagi apabila ingin bisa melihat almarhum putrinya tersebut. Sejak hari itu, Win diminta untuk jangan menyembah Tuhan, melainkan percayalah atau menyembahlah pada sosok entitas calon penghuni kekal api neraka. Orang yang menutupi tirai waktu Ning akan mengambil barang di gudang ternyata adalah Win sendiri, yang mana setiap pukul 3:45 Win selalu bangun untuk persiapan melakukan ritual sesat yang dilakukannya tepat pada pukul 4 pagi dengan harapan bisa melihat dan bertemu dengan arwah Ja putri lamanya. Nyonya Rattray mengatakan bahwa kemunculan gagak tersebut adalah pertanda bahwa arwah Ja putrinya sudah waktunya untuk pergi ke alam lain, di mana Win yang tidak ingin kehilangan kesempatan untuk bertemu kembali pun memohon sambil menangis agar Nyonya Rattray mencari cara untuk bagaimana arwah Ja tidak jadi pergi, yang pada akhirnya Nyonya Rattray memberikan solusi dengan menjadikan tubuh Ina sebagai cangkang untuk arwah Ja bisa bersemayam, dan menurutnya itu cara paling aman karena Ina tidak akan merasakan perubahannya. Setuju dengan solusi tersebut, Win pun memberikan boneka guri kepada Ina tanpa sepengetahuan Ning, sekaligus meminta tolong Ina supaya mau melakukan sebuah ritual agar teman makhluk halusnya tidak pergi ke alam lain, yang karena Ina masih kecil dan pikirannya masih polos, dia pun hanya manut-manut saja saat Win mengutarakan permintaan sesatnya tersebut. Dari situ Win mulai melakukan apapun yang diperintahkan oleh Nyonya Rattray, seperti menggambar simbol sesat di ranjang tidur Ina menggunakan darah bagong, kemudian melakukan ritual jam 4 pagi tepat saat Ning mengikutinya dari belakang, yang pada saat itu Win akhirnya berhasil mencapai level kesesatan luar biasa ketika setiap lembaran buku yang tadinya kosong seketika menjadi muncul bacaan mantra, dan Win secara tak terduga mampu melakukan astral projection atau clairvoyance yang membuat roh atau arwahnya keluar dari tubuh fisiknya sendiri. Keesokannya Nyonya Rattray memberitahu bahwa Win sudah dekat dengan tahap akhir pemindahan arwah Ja ke dalam tubuh Ina, yang mana diperlukan 3 tanda pada tubuh Ina supaya ritualnya bisa berhasil. Tanda pertama sudah Ja buat sendiri tepat di bagian bawah leher Ina, yang juga sempat dilihat oleh Ning di adegan tadi. Tanda kedua harus Nyonya Rattray sendiri yang buat, dan tanda ketiga dan terakhir harus dilakukan oleh Win saat nanti ritual terakhir akan dilakukan. Waktu ketika Ning menjemput Ina di sekolah dan melihat Nyonya Rattray ada di sana, ternyata bukanlah hanya halusinasi semata, melainkan memang benar-benar terjadi. Aduh, astagfirullah. Maaf ya teman-teman, saya habis makan tadi. Sumpah demi Allah, habis makan, maaf gak sopan. Aduh, sampai mana tadi ya? Waktu ketika Ning menjemput Ina ke sekolah dan melihat Nyonya Rattray ada di sana, ternyata bukanlah halusinasi, melainkan memang benar-benar terjadi. Tumpahan minuman pada baju calon istrinya si Samsul ternyata juga terjadi akibat Win yang sedang terburu-buru menjemput Ina dari hotel, di mana Win membawa Ina pergi ke rumahnya untuk diserahkan kepada Nyonya Rattray untuk dilakukan tahap terakhir dari ritual pemindahan arwah ini. Berlokasi di rumahnya sendiri, Win menggunakan darahnya untuk membuat simbol tersebut tepat di kening Ina, yang setelah semua persyaratan sudah dilakukan, Win diminta untuk turun dulu sebentar, sementara Nyonya Rattray dan Nunca anaknya akan melakukan prosesi pemindahan yang hanya bisa dilakukan oleh hanya mereka berdua. Saat turun ke bawah itulah Win melihat ada bayangan di luar rumah yang semakin lama diperhatikan bayangannya semakin besar, dan ternyata itu hanyalah si Bibi yang entah dari mana dan mau apa, yang ketika Win sedang mencoba menanyakannya, tiba-tiba
Dan ya, Anda semua yang ada di rumah mungkin akan terkejut saat mengetahui jika semua ritual yang Win lakukan adalah untuk kepentingan Nyonya Rattray sendiri. Dengan kata lain, Win telah ditipu mentah-mentah oleh Nyonya Rattray dan anaknya. Si Bibi juga sudah kerasukan iblis, sehingga hal itulah yang membuatnya berani menikam perut Win tanpa merasa bersalah. Ternyata Nyonya Rattray juga punya anak yang sudah mati selama puluhan tahun yang lalu. Dia memindahkan arwah anaknya ke dalam sebuah boneka kayu sambil menunggu orang yang tepat untuk dijadikan inang atau cangkang. Siapa lagi jika bukan Ina? Alih-alih memindahkan arwah Ja ke dalam tubuh Ina, Nyonya Rattray justru punya niat terselubung untuk memindahkan arwah anaknya sendiri yang ada di boneka ke dalam tubuh Ina, sehingga ini menjadi sebuah penyesalan, dosa besar, dan kekecewaan yang teramat sangat ketika semua yang sudah dilakukan oleh Win hanyalah sia-sia semata. Dan sekarang saatnya mari kita beralih ke sudut pandang Nyonya Rattray tentang bagaimana kronologi awal beliau memilih Ina sebagai cangkang untuk arwah anaknya. Semua dimulai dari informasi salah satu pengikut Nyonya Rattray, siapa lagi kalau bukan si Kehed Simaklar, yang mendapat selentingan kabar bahwasannya Ina punya indera keenam yang mampu berkomunikasi dengan arwah orang mati. Yang setelah Nyonya Rattray memastikannya, mereka bertiga pun menyusun rencana untuk bagaimana supaya Nyonya Rattray bisa masuk ke dalam kehidupan keluarga Win. Dimulai dengan sengaja mengacak-acak apartemen milik Ning yang memang dipercayakan kepada si Maklar, sehingga di tengah ekonomi sulit yang sedang dialami keluarganya, mau tidak mau Ning tidak bisa menjual apartemen ini, dan satu-satunya cara untuk masalah itu adalah dengan menyewakan rumah mereka kepada Nyonya Rattray dan tinggal di apartemen ini untuk sementara waktu. Saat sudah berada di rumah ini, Nyonya Rattray harus menghadapi masalah lain, yaitu arwah Ja alias almarhum putrinya Win yang masih berkeliaran di rumah ini, sehingga beliau menggunakan boneka guri sebagai benda untuk mengurung arwahnya di dalam sana. Tepat pada malam saat Ina mendapatkan tanda pertama pada tubuhnya, itu merupakan perbuatan Nyonya Rattray dan para pengikut yang melakukan ritual untuk membebaskan anaknya dari dalam boneka kayu tersebut, yang ketika mantra mulai dibacakan, tiba-tiba di malam itu juga, si Bibi terlihat sedang merekam aktivitas tersebut yang merupakan video yang sempat dikirim kepada Ning, di mana Nyonya Rattray menyadari akan hal itu sehingga beliau mendatangi rumah si Bibi dan berhasil membuatnya kerasukan yang mengakibatkan si Bibi kehilangan kesadarannya. Pada saat Nyonya Rattray menemui Ina di sekolah, di situ beliau menceritakan tentang sosok yang hidup di dalam tubuhnya yang ketika usianya 18 tahun, Nyonya Rattray juga membiarkan arwah seorang gadis dari zaman dahulu kala mendiami tubuhnya, yang untuk lebih jelasnya, Ina pun diajak ke dalam dimensi lain atau ruang dan waktu yang lain, atau kita biasa menyebutnya dengan alam goib. Ina dibawa ke masa lalu, lebih tepatnya 50 tahun yang lalu saat ritual pemindahan arwah pertama kali dilakukan, di mana wanita yang bernama Rattray ini rupanya adalah keturunan orang sakti dari Gunung Himalaya, di mana Rattray dianggap sebagai keturunan terakhir orang Himalaya tersebut, sehingga ketika Rattray mati muda dan pengikutnya tidak bisa menerima atau belum bisa mengikhlaskannya, mereka pun mencari tubuh pengganti alias cangkang yang kebetulan jatuh kepada sosok nenek yang sedari tadi kita panggil dengan sebutan Nyonya Rattray ini, agar si keturunan terakhir orang Himalaya ini bisa bersemayam selamanya di dalam tubuh fisik yang sebenarnya bukan miliknya sendiri. Kembali ke waktu normal, Samsul yang berniat untuk membunuh Ning pun sempat teralihkan perhatiannya ketika mendengar suara alarm yang berasal dari ponsel milik Ning, yang ketika dia sedang membuangnya ke danau, Ning tiba-tiba sudah menghilang dari dalam koper, di mana Samsul akhirnya tewas dengan ditusuk menggunakan gunting tanaman. Yang di situ Ning mengambil alih ponselnya dan berpura-pura menjadi Samsul untuk mengetahui di mana Ina berada saat ini. Ina sendiri sedang dipaksa Nyonya Rattray untuk melakukan tahap terakhir dari ritual ini, sementara Win yang masih hidup pun masih bisa bangkit dan bermaksud untuk mencegah ini semua. Yang ketika dia sedang bersembunyi, Dr. Nuts terlihat sedang memperhatikan atap basah yang mengalami kebocoran dan pada akhirnya, Win pun tewas kehabisan darah setelah Dr. Nuts menekan luka tikaman si Bibi, di mana Ning sendiri baru saja tiba dan langsung memasukkan beberapa tabung gas ke dalam microwave, sehingga terjadi ledakan yang diharapkan akan mengganggu jalannya ritual ini.
Dan ya, Nyonya Rattray tetap saja fokus pada ritualnya bersama dengan arwah para pengikutnya, di mana saat Dr. Nut sedang memastikan api di bawah, Ning dengan palu di tangan pun langsung naik ke atas untuk menyelamatkan Ina dan mencoba untuk menghantam kepala Nyonya Rattray. Akan tetapi terlambat bagi Ning, arwah dari dalam boneka kayu itu nampaknya sudah mulai akan menguasai tubuh Ina sepenuhnya, yang hal itu bisa dilihat dari bola mata mereka yang akan melebur menjadi satu, di mana Ning yang masih optimis pun langsung menghancurkan boneka kayu tersebut dan Ning berhasil menghancurkan si arwah untuk selamanya, di mana sekarang dia harus menghadapi Nyonya Rattray dan Dr. Nut yang perlahan berkat. Namun tiba-tiba atap basah yang mengalami kebocoran pun runtuh di waktu yang tepat, sehingga membuat mereka berempat jatuh dan tertimpa reruntuhan. Tak lama, Ina pun bangun dan langsung memindahkan beberapa barang yang menimpa Dr. Nut. Sekejap, Nyonya Rattray senang dan tersenyum kecil karena mengira arwah anaknya sudah berhasil masuk ke dalam tubuh Ina. Namun alangkah terkejutnya beliau saat melihat Ina mengambil sebatang besi dan menusuk kepala Dr. Nut dengan begitu kejamnya. Dan ya, ternyata sesaat sebelum Win mati, dia masih sempat menggambar tanda pada boneka gurih milik Ja, yang mana seperti sudah saya jelaskan bahwa tanda tersebut merupakan poin penting dalam ritual ini, sehingga Ja berhasil keluar dari kurungannya dan masuk ke dalam tubuh Ina sesuai permintaan ayahnya. Setelah Nyonya Rattray mati, tak lama muncullah polisi yang datang sesuai laporan tentang adanya ledakan, yang setelah semuanya selesai, Ning dan Ina terlihat masih dirawat di rumah sakit. Saat Ina menggenggam foto Win dan Ja, disitulah Ning menjadi penasaran siapa ini. Ditambah saat Ina bangun, dia memanggil Ning dengan sebutan Tante. Hingga akhirnya Ja yang kini sudah berada di dalam tubuh Ina pun meminta maaf bahwa dirinya tidak tahu di mana arwah Ina sekarang, karena dia hanya bangun dan sadar-sadar sudah berada di dalam tubuh anaknya. Beberapa hari berlalu, kini keduanya tinggal di rumah orang tua Ning dengan Ja yang tetap dianggap sebagai anak sendiri. Bahkan saat Ning sedang mengantarkan Ja ke sekolah menggunakan sepeda, Ning mengambil tangan Ja untuk dilingkarkan ke tubuhnya, pertanda bahwa Ning sudah pasrah dan tawakal dengan nasib dirinya yang memang begini adanya. Tak lama tersiar kabar bahwa telah terjadi kecelakaan ketika sebuah mobil pembawa ayam boiler tak sengaja menabrak seorang ibu dan anak yang sedang pergi ke sekolah, di mana nyawa anak tersebut tak tertolong dan tewas saat dalam perjalanan menuju rumah sakit, yang ternyata ibu dan anak tersebut tidak lain adalah Ning dan Ina yang berangkat ke sekolah menggunakan sepeda, sehingga Ning yang kehilangan Ina untuk yang kedua kalinya pun menjadi gelap mata, hingga akhirnya dia kembali ke rumahnya yang terbakar, mencari buku merah milik Nyonya Rattray, kemudian mempelajarinya selama berbulan-bulan untuk melakukan ritual pemindahan arwah dan berburu anak usia 11 tahun untuk dijadikan sebagai cangkang bagi arwah Ja selanjutnya. Loh, ngarang ketang, maaf ya, jangan dianggap serius. Tamat, ending yang cukup menjurikan. Teman-teman sepertinya harus menonton film ini secara langsung supaya vibes horornya bisa benar-benar didapatkan. Karena jujur bro, film ini sangat seram dan menegangkan sekali, bukan karena jump scare hantunya ya, tapi karena plot ceritanya yang bisa membawa penonton seolah masuk ke dalam situasi yang sedang dirasakan oleh Ning. Rasa penasaran, rasa diterornya, rasa kejanggalan akan perilaku Win yang tidak biasa, dan akhirnya semua dijelaskan secara genre itu artinya detail atau rinci atau pokoknya nama semuanya teh menjadi masuk akal teh gening, mulai dari motivasi Nyonya Rattray menyewa rumah mereka dan lain-lain, bahkan supaya kita lebih paham tentang motivasinya, sampai-sampai dijelaskan dari 3 sudut pandang yang berbeda, tapi dibuat sangat menarik dan tidak membosankan dan tidak pengulangan. Jempol lah untuk film Thailand yang satu ini. Kan kun ka, sawadika, lang lang toy. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah tentang keikhlasan dan kesabaran. Jika saja Nyonya Rattray dan Win ikhlas dengan kepergian anak mereka, mungkin kesesatan dan kemudorotan ini tidak akan terjadi. Sehingga sabar itu menenangkan jiwa, ikhlas itu mendamaikan hati, sabar atas sesuatu yang tidak Anda inginkan, dan sabar menahan diri dari sesuatu yang Anda ingini. Ingat, ikhlas adalah perpaduan antara keinginan dan niat seseorang. Itu, saya John mewakili direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, sempak basah Orochimaru. Cuau, cuau, cuau.